Salam jumpa kembali bersama kami di Fox Point TV dalam acara Dialog Kebangsaan Inspirasi Indonesia. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan isu politik kebangsaan dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu matahari kembar. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber. Beliau adalah Pak Berto Setu, Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia yang membidangi isu-isu strategis nasional. Pak Berto, terima kasih sudah berkenan hadir di Fox Point TV. Nah, tema ini tentu sangat menarik untuk diperbincangkan terkait dengan matahari kembar. Kira-kira sebenarnya apa matahari kembar? Pak Berto, silakan. Terima kasih Pak Irfan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan yang telah mengundang saya untuk berbicara di Fox TV. Fox TV ini saya cukup kenal karena Fox TV ini adalah merupakan salah satu media sosialisasi yang dimiliki oleh Fox Point Indonesia, khususnya sosialisasi tentang politik kebangsaan yang menjadi cita-cita dan tujuan organisasi Fox Point Indonesia. Nah, berkaitan dengan tema diskusi atau dialog kita pada kesempatan ini, Pak Irfan tadi menyampaikan tentang isu mengenai matahari kembar. Ya. Matahari kembar ini sebenarnya kalau kita melihat dan membuka dalam kepustakaan politik Indonesia, istilah matahari kembar ini diawali pada awal pemerintahan Orde Baru, di mana isu matahari kembar ini muncul melalui pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang staf khusus Presiden Soeharto waktu itu mengenai adanya kekhawatiran terhadap dualisme atau persaingan antara Presiden Soeharto dan Jenderal Sarwoedi Wibowo. Jenderal Sarwoedi kita ketahui adalah salah seorang tokoh yang punya peran yang sangat strategis pada saat penumpasan G30 SPKI, sehingga popularitasnya di tengah masyarakat dan di kalangan dunia internasional cukup bagus. Nah, karena popularitas dan beliau, maka dikhawatirkan akan ada persaingan di dalam pemerintahan. Nah, oleh sebab itu muncullah isu matahari kembar. Sebenarnya matahari kembar ini muncul oleh orang-orang di seputar Pak Harto, bukan Pak Hartonya yang menyampaikan itu. Nah, akibat isu ini yang menguat di dalam pusaran politik pada saat awal pemerintahan Orde Baru, maka akhirnya kita membaca dari catatan sejarah yang ada, Pak Sarwoedi itu akhirnya harus dikorbankan. Dan beliau akhirnya dipindahkan dari pusat kekuasaan menjadi panglima di Kodam Sumatera Utara. Oke, Pak Berto, kemudian isu ini semakin mengencang bahwa di pemerintahan yang akan datang, tentu di kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran, terkait matahari kembar ini apakah akan muncul atau seperti apa, Pak Berto? Isu tentang matahari kembar ini pada proses transisi pemerintahan ini uniknya yang menyampaikan adalah Pak SBY. Tentu Pak SBY punya pengalaman historis yaitu dengan Pak Sarwoedi tadi. Kemudian beliau juga punya pengalaman empiris pada saat beliau mengawali pemerintahan hasil Pilpres tahun 2004 dengan wakil presidennya Pak JK. Kita ketahui bahwa antara Pak JK dan Pak SBY itu ada dua orang tokoh yang sangat sama-sama punya posisi tawar yang sangat tinggi. Ya. Nah, karena posisi tawar mereka berdua yang sangat tinggi itu yang mengakibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode pertama pemerintahan Pak SBY sangat dirasakan bahwa terjadinya dualisme atau dualisme kepemimpinan, atau lebih pasnya kita sebut matahari kembar. Nah, pengalaman empiris itu yang pertama beliau Pak SBY amati dan Pak SBY rasakan. Kemudian dalam proses perjalanan Pak SBY sebagai seorang negarawan, beliau juga melihat bahwa Presiden Jokowi sejak 2014 sampai 2019 itu tidak happy dalam menjalankan pemerintahan, karena kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini menjadi presiden karena diusung oleh Partai PDI. Dan dominasi Partai PDI dalam mewarnai kebijakan Pak Jokowi dalam pemerintahan sangat kuat. Bahkan kita melihat dalam berbagai kesempatan dan berbagai liputan media,
kadang-kadang Pak Jokowi itu ditempatkan ya seperti yang disampaikan oleh publik bahwa beliau adalah petugas partai, padahal beliau adalah seorang presiden. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan kekhawatiran Pak Jokowi, Pak SBY terhadap kondisi ini jangan sampai terulang pada pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, ini yang akhirnya beliau menyuarakan itu ke publik supaya para politisi, khususnya para tokoh-tokoh dan yang lebih utama kepada Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo dari awal sudah bisa diingatkan tentang jangan sampai hal ini terjadi dalam pemerintahan. Karena kita sedang berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dalam rangka kita bisa mengendalikan pembangunan 5 tahun ke depan yang lebih solid. Oke, berarti apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu ada baiknya untuk lebih cepat diantisipasi. Satu, yang kedua, berarti yang dimaksudkan SBY itu bukan Pak Jokowi dong, Pak? Ya, saya kira begini. Kalau kita menangkap apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan pengalaman empiris maupun pengalaman historis yang beliau alami, itu bukan ditujukan kepada Pak Jokowi. Dan bukan Pak Jokowi sebenarnya matahari kembar yang dikhawatirkan. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari indikator-indikator yang menunjukkan bahwa apakah mungkin matahari kembar itu bisa tercipta dari seseorang, khususnya dari Pak Jokowi. Kita lihat pertama, Pak Jokowi ini kan pada tanggal 20 Oktober sudah akan mengakhiri masa jabatan. Dengan mengakhiri masa jabatan, beliau akan otomatis tidak lagi memiliki akses kekuasaan terhadap kekuatan-kekuatan politik. Dan beliau memang bukan pimpinan partai politik, terutama 3 besar partai politik yang menang dalam pemilu legislatif, yaitu Golkar, PDI, dan Partai Gerindra. Karena masing-masing punya pemimpin masing-masing yang sudah dipilih secara demokratis. Dan Pak Jokowi tidak ada di dalam itu. Kemudian yang kedua, karena beliau sudah lengser dari pemerintahan, beliau tidak punya lagi akses kekuasaan terhadap TNI dan Polri. Kemudian yang ketiga, beliau juga tidak punya akses kekuasaan terhadap legislatif dan yudikatif. Dan beliau juga tidak punya akses kekuasaan terhadap sumber-sumber potensi ekonomi yang bisa menjadi bargaining posisi atau menjadi alat bargaining posisi dengan pemerintahan maupun presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, indikator-indikator inilah yang saya anggap bahwa tidak mungkin Pak Jokowi itu akan menjadi matahari kembar buat Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan yang akan datang. Saya pikir itu, Pak. Berarti secara otomatis, apalagi dengan kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini seorang pemimpin negarawan dan tentu beliau sudah punya strategi-strategi khusus supaya isu ini tidak terjadi di dalam kepemimpinannya. Nah, terakhir Pak Berto, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu? Saya kira Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang sangat kuat. Dia sangat strong power, full power dan strong power. Jadi kita tidak sama sekali kita tidak khawatir dengan apa yang akan beliau lakukan. Kemudian kita lihat bahwa pengalaman beliau di dunia militer begitu panjang. Kemudian pengalaman beliau sebagai seorang pebisnis juga begitu panjang. Pengalaman beliau sebagai seorang pemimpinan partai juga begitu panjang. Pengalaman pertarungan beliau di dalam berbagai event pemilu juga begitu panjang. Artinya beliau sudah matang dalam hal itu. Nah, saya sangat meyakini bahwa beliau dalam mengelola pemerintahan nanti beliau tidak akan mengalami kendala. Apalagi beliau didukung oleh koalisi Indonesia Maju yang sangat solid. Nah, oleh sebab itu kita berharap isu-isu yang sedang berkembang yang berkaitan dengan Pak Prabowo ingin melibatkan PDI dalam pemerintahan, ini yang kita ingin supaya Pak Prabowo dengan timnya untuk bisa lebih mempertimbangkan secara matang tentang keterlibatan PDI di dalam pemerintahan. Karena saya pikir sinyal yang disampaikan oleh Pak SBY berkaitan dengan matahari kembar itu adalah kekhawatiran terhadap kehadiran PDI dalam pemerintahan. Lebih pada aspek itu saya melihat, bukan kepada Pak Jokowi, tetapi pada kehadiran PDI dan Megawati. Karena apa? Karena PDI dan Megawati punya tradisi kepemimpinan yang sangat involved dan sangat mencampur, sangat ingin masuk dalam mengelola pemerintahan, ingin mengendalikan pemerintahan. Nah, ini yang pengalaman PDI ini kita lihat dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu sangat nyata. Nah, ini juga yang dikhawatirkan. Nah, kita berharap rekrutmen yang dilakukan Pak Prabowo untuk pengisian kabinet, kalaupun PDI akan dilibatkan, harus lebih baik sifatnya adalah personal yang profesional. Tidak institusi partainya yang dilibatkan.
biarkan juga PDI ini tumbuh dan berkembang di parlemen sebagai mayoritas di parlemen, sebagai partai pemenang pemilu, agar check and balance itu dalam sistem politik Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu. Oke, baik, terima kasih Pak Berto Setu. Tentu kita berharap kepemimpinan pemerintahan yang akan datang ini berjalan dengan baik, dengan kondusif, sehingga program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud. Demikian para pemirsa Fox Point TV yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Berto Setu yang sudah berkenan hadir di Fox Point TV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Irfanto dari Markas Fox Point Indonesia, Inspirasi Indonesia.